Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 36 dan 37. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Malam ini kita sudah berada di tanggal 4 Zulhijjah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian.
Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lebih kurang 6 hari ke depan kita akan melaksanakan Idul Kurban dan menyembelih hewan kurban. Maka malam hari ini pembahasan kita masih berbicara seputar ibadah kurban. Di surat Al-Hajj ayat 37 bahwa berkurban itu adalah wasilah untuk meraih derajat takwa. Jadi kurban itu wasilah. Sama dengan puasa Ramadan itu kan wasilah untuk meraih ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu wasilah untuk meraih takwa. Karena kalau berbicara takwa itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, di bulan Zulhijjah kita kembali bertemu dengan sebuah amalan yang dengan amalan tersebut juga meraih takwa. Kan jelas kita sama-sama baca tadi terjemahan ayat 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Sudah 2 kan, ada puasa Ramadan dan hari ini kurban. Bahkan kalau di bulan Syawal kita juga membahas wa antafu aqrabu littaqwa, bahwa ketika kamu memaafkan itu dekat dengan takwa. Nah, jadi memaafkan itu Bapak Ibu juga cara untuk meraih takwa. Kita contoh ambil yang 3 itu. Makanya di firman Allah yang kita baca tadi kan ada kalimat atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Boleh jadi dia puasa Ramadan dapat takwa, kemudian ikut berkurban dapat takwa, cuman sampai kini tidak bisa memaafkan tetangga sebelah. Nah, berarti dari nanti go tua cie lape. Maka boleh jadi itulah yang membedakan nanti, yang disebut dengan yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau kita ambil 3 contoh tadi, boleh jadi ada di antara Bapak Ibu ketiga-tiganya dapat. Puasa Ramadan dapat takwa, ikut kurban dapat takwa, memaafkan dapat juga takwa. Tipe di awal beda. Nan 2 takaraju nan cie anu juga begini. Ya kan? Puasa Ramadan lain, kurban tiap tahun, memaafkan tidak bisa. Nah, berarti ada yang bermasalah. Ya. Jadi ada bahasa tadi atqakum. Ada enggak orang yang rajin puasa Ramadan kemudian ikut berkurban tapi memaafkan sampai hari ini belum bisa? Ada. Ada. Itu makanya ada kalimat atqakum itu kan. Jadi takwa itu memang bertingkat-tingkat ya. Ya kalau ibarat ada 10 jalan menuju takwa, ada yang orang mampu ke 10-nya. Adonan 9, adonan 8, adonan 7, 6 sampai wallahu a'lam. Ya. Semoga ibadah kurban tahun ini menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah tadi. Karena ada kalimat sekali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, surat Al-Hajj ayat 36 yang sering dibahas, yang diawali dengan kalimat wal budna, ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya. Wal budna itu kan dan unta itu.
unta. Kalau binatang kurban itu kan unta, sapi, kemudian kambing. Ya, jangan pernah berpikir berkurban dengan selain itu, seperti berkurban dengan binatang yang lebih kecil seperti ayam gitu. Kerbau pendapat ulama dikiaskan kepada sapi, boleh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, wal budna, unta-unta. Ya. Dan kita memang membaca Bapak Ibu bahwa pada waktu Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi itu berkurban dengan 100 ekor unta. 100 ekor. Kalau 1 ekor unta itu, ya, kita perkirakan hari ini 60 juta. Sebenarnya masih ada yang di atas itu harganya. Berarti kalau 100 ekor itu nilainya 6 miliar. Pertanyaan, Nabi miskin atau kaya? Kan sulit menjawab pertanyaan itu. Karena pertanyaan ini juga pernah disampaikan ke Ustadz Adi Hidayat oleh seseorang, Ustadz, Nabi itu miskin atau kaya? Karena kalau kita baca, beliau pernah berkurban 100 ekor unta pada Haji Wada. Kalau ditaksir hari ini, kurban beliau bernilai lebih kurang 6 miliar. 6 miliar. Ya, makanya jawaban Ustadz Adi Hidayat, Nabi itu kaya amal dan kaya ibadah. Itu jawaban beliau. Karena hidup beliau sederhana. Usia 25 beliau memang berdagang. Dengan kejujuran banyak dapat untung. Ya, tapi kalau kita baca dalam kehidupan beliau, rumah beliau saja selonjor saja susah. Karena ketika beliau sholat, kaki Aisyah terbentang. Itu menunjukkan, kata Ustaz Adi Hidayat, bahwa rumah Nabi itu memang kecil gitu. Kalau Nabi ingin kaya, tidak bisa, karena 1/5 harta rampasan perang ada hak Nabi di dalamnya. Nah, coba bayangkan berapa banyaknya harta rampasan perang ganimah itu. Kalau mau Nabi mengumpulkannya, jadi kaya raya Nabi itu. Ya. Tapi kelebihan Nabi, ketika harta itu ada di tangan beliau, maka beliau berusaha untuk sesegera mungkin melepaskannya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, melepaskan itu bisa dalam bentuk infak, dalam bentuk sodokoh, dalam bentuk ibadah kurban dan lain sebagainya. Beda dengan kita. Kalau kita kan bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau Nabi tidak, bagaimana melepaskan. Itulah kesederhanaan hidup Rasulullah. Makanya ada kalimat dari Ustadz Adi Hidayat, beliau itu kaya amal dan kaya ibadah. Itu yang kaya tadi itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal budna, unta-unta. Jadi pada Haji Wada, kewajiban haji itu sebenarnya itu sudah ada di tahun ke-6 Hijriah. Tapi Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Berarti ada penundaan. Makanya dalam mazhab Syafi'i, menunda ibadah haji bagi orang yang mampu hukumnya boleh. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Karena Nabi kewajiban haji di tahun 6 Hijriah, Nabi baru melaksanakan ibadah haji tahun ke-10 Hijriah. Ini alasan mazhab Syafi'i mengatakan orang yang mampu menunaikan ibadah haji boleh menunda. Tapi kemudian di MUI keluar angka umur keluarnya. Menurut Majelis Ulama Indonesia, umur 40 tahun orang yang mampu boleh menunda haji. Tapi umur 60 bagi yang mampu tidak boleh menunda haji, dosa dia. Bapak Ibu baca nanti di fatwa MUI. Jadi kalau umur 60 dia punya kemampuan, haram hukumnya menunda haji. Tapi kalau sampai 40 masih bisa. Ya. Itu lantaran belum ada yang namanya waiting list. Waiting list ini kan daftar tunggu, Pak. Ya, artinya kalau dulu mendaftar di umur 60 bisa berangkat di 60 juga. Tapi kalau 40 ditunda-tunda di umur 60 berangkat juga 60. Ya kan? Tapi hari ini kalau
80. Maka fatwa ini harusnya berlaku mundur. Yang sampai puluh ini kok Pak dan mampu wajib dia mendaftar. Karena ketemunya nanti di umur 60. Kan 20 tahun. Jadi kalau hari ini ada orang punya kemampuan di usia 40, sebenarnya dia sudah berada di usia 60. Karena waiting list-nya itu sampai 20 tahun dia. Tapi kalau usia 60 baru mendaftar, wallahu a'lam. 80 boleh ketaguk juga. Dicari tetangga sebelah 70 asal apa aja lah. Aku 80 kan begitu. Ya. Sehingga kemudian ada pertimbangan-pertimbangan ya untuk mendahulukan umroh daripada haji. Tapi di salah satu kabupaten ini jadi masalah. Karena penyelenggara haji kabupaten merasa tidak nyaman dia. Kenapa tidak nyaman? Biro umroh ini, ya kan? Ternyata mendatangi orang-orang yang sudah berusia lanjut, yang sudah mendaftar haji. Ya, bahasanya kira-kira kapai jo amak le. Barau mu amak tu je. Dia kata kau jo ambil piti itu je. Ada daftar saya umroh. Kira-kira begitu. Sampai berang penyelenggara haji. Allah nyoba bayi piti haji jadi gaduh-gaduh itu aja. Allah nyoba iya Pak. Ternyata iya ada di antara mereka yang kemudian diambilnya uang haji itu. Nyobatalkan haji itu Pak. Hanya apa yang bro? Itu salah satu yang terjadi di salah satu kabupaten yang membuat penyelenggara haji merasa tidak nyaman. Biarkan saja lah. Kalau mendaftar itu padian saya. Kalau memang basobo, alhamdulillah. Kalau pai, alhamdulillah. Kalau indah, kabajol. Ya kan? Itu kan sudah niat. Ikolah mendaftarnya gaduh aja lah kan itu. Anak kadi gaduh itu nanan mendaftar lah. Itu tidak padi gaduh kan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, maka ketika seseorang menerima taspen pensiun umur berapa tuh ya? 60 ya? 60-an ya, terima taspen ya. Sebabnya lah mencoba mengumpuan piti kok Pak. Iya ndak tak kumpuan piti Pak. Apalagi anak lah kuliah lo kebutuhan tinggi ya. Lah coba ndak bisa do aja. Asalkan tasimpan api habis saja Pak. Makanya pas terima taspen panganannya cia umroh haji. Ya kan tidak salah. Karena dia sudah berusaha mengumpulkan, tidak bisa. Ketika dia dapat taspen, maka ada yang kemudian dia mendaftar haji, ada yang tidak mendaftar haji, dia pergi umroh. Ya, karena memang salah satu yang ada di kepalanya itu berangkat umroh Pak, pai haji kok. Hanya tungguan atas taspen. Cuma taspen kok nyintai lo di anak deh. Lah kan dua taspen ama tu. Jadi ama juga pai umroh Pak. Anak nyintai lo dia. Taspen amanya jadi aduh jadi pai umroh. Taspen kena gaduh jadi anak. Suku ban anak ko manggaduh nang dapat dia ya itu besar. Sehingga muncul kalimat ada seseorang yang pensiun dapat taspen, dia mendaftar umroh. Ada yang komentar, dak rumahnya lo anda, payu umroh lo. Ya, itu komentar lo. Dak rumahnya lo anda, lah jadi rumah model itu aja. Payu umroh lo aja. Dia lah gaduh. Tahu ibu gaduh? Lah iya, anak kini dak tahu juga gaduh. Omnya ya. Ada komentar seperti itu Pak. Padahal salah satu cita-citanya itu memang berangkat umroh atau haji Pak. Pas dapet tidak ada pengenal rumah kok nyelon Pak. Yang penting dinyo bisa batadua dari panen, bisa batadua dari hujan lah semuanya. Nah, langsung mendaftar umroh. Kan ada masalah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunda haji dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Di MUI ada usia yang dikeluarkan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya ada bahasa terpanggil untuk menunaikan ibadah haji. Karena ketika berbicara sebuah amal kan kemungkinannya 3, kemampuan, kemauan, dan yang ketiga itu ya keterpanggilan gitu. Ya, ada kemampuan, tidak ada kemauan tidak jadi deh, ya kan? Kemampuan tidak ada. Kemauan saja yang ada, indah yo jadi ini.
Tapi boleh jadi ada bahasa keterpanggilan. Terpanggil deh. Kalau orang yang sudah mendaftar haji belum berangkat, Pak, berarti belum ada panggilan itu. Karena dia masih waiting list. Belum. Ya, kalau ada panggilan itu tiba di Makkah, itu baru ada panggilan. Ya, tapi kalau menunggu berapa tahun lagi, Bu, menunggu 3 balik tahun lagi sana. Ya, semoga ada panggilan kan gitu. Ya. Nah, kalau berbicara tentang panggilan Bapak Ibu, maka itu kan hak Allah. Ya. Sampai kita baca di salah satu Instagram itu yang cecep tuh, yang suka membersihkan kamar mandi, masjid, musola, Pak. Ada Instagramnya itu pengikutnya sampai 1 juta orang itu. Sukabumi kalau saya tidak salah ya. Atau hobi sekali itu membersihkan kamar mandi, ya, dikuras baknya, pokoknya digosok saja, Pak. Tidak ada terpikir oleh dia bahwa dia membersihkan kamar mandi itu untuk berangkat haji, itu tidak ada. Saya membersihkan kamar mandi itu supaya saya berangkat, tidak ada. Ya, tapi konten mungkin ya, karena dia bikin konten. Tapi ternyata IG-nya itu, Pak, yang membuat dia termasuk satu dari sekian orang yang hari ini dapat undangan khusus dari kerajaan berangkat haji. Nah, itu yang panggilan tadi itu. Tanjung kayaknya tidak ada pengana haji itu, Pak. Tapi ternyata ada panggilan. Itu yang panggilan itu. Kalau Allah sudah memanggil, banyak cara seseorang itu sampai ke Mekah dan Madinah. Termasuk kisah Amir Al-Khadafi yang sangat viral di sosial media, saya baca. Seorang jemaah haji dari Libya yang 2 kali pesawat harus turun kembali gara-gara dia. Kira-kira begitu. Ini tak tinggal, Pak. Kalau pesawat mah bisa tunggu-menunggu. Tabang pesawatnya tinggal. Ternyata dia berkeyakinan bahwa dia masih punya kesempatan untuk menunaikan haji. Balik pesawat itu, Pak. Karena ada kerusakan yang menurut pilot tidak bisa lanjut, harus kembali. Balik lagi pesawatnya. Nah, ketika balik itu pilot tak turun, penumpang tak turun, Pak. Jadi hanya diperbaiki, kemudian pesawat lepas lagi. Amir tadi tidak juga boleh naik karena dia sudah terlambat. Tabang loh pesawat tuh. Lagi-lagi ada kerusakan, Pak. Balik lagi pesawat. Balik lagi pesawat tuh, Pak. Akhirnya pilot berpikir, aku tidak bisa aja. Bawa lamar dulu aja. Bawa lamar dulu aja. Itu kisah itu lagi viral di sosial media. Salah satu jemaah haji dari Libya. Kalau Allah sudah memanggil, tidak ada yang bisa menghalangi itu, Pak. 2 kali pesawat tabang, balik 2 kali. Itulah Allah, Pak. Itu yang bahasa panggilan. Sama juga dengan ibadah kurban. Ibadah kurban itu kan memang 3 itu juga. Ada kemampuan, ada kemauan, ada panggilan. Ya kan itu. Sehingga seseorang itu mampu berkurban. Kemauan begitu kuat walaupun kemampuan kurang kan bisa juga dia berkurban. Dak juga dengan bahasa tadi kan. Nyolai babitih, dak rumahnya lo berkurban lo. Jadi rumah mau dituan tuh kurban lo. Orang berkurban itu ibadah, Bapak Ibu. Ibadah itu kaitannya dengan hati. Tapi kok gara-gara dapat tas pen, ibu bapak main-main ke Singapura, rumah selalu selesai lah. Itu boleh dikejar ongi, ya lah ongi. Rumah model itu, jalan-jalan lo ke Singapura. Dan rumahnya lo, kalau itu boleh Ibu tuh. Tapi kalau ke Makkah orang Bu, itu masalah ibadah itu hati, takwa. Orang sini jual tanahnya. Tidak ke rumah juga menanam, daftar hajinya. Ya. Atau juga dengan bahasa apa? Berkurban. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berkurban itu dengan unta, wal budna. Kalau kita baca di surat Al-Hajj ayat 36 ini, wal budna. Ya. Kalau Bapak Ibu baca tafsir, wal budna itu kan ditafsirkan unta-unta yang gemuk gitu. Gemuk dia. Gemuk itu berarti kan badagian. Cuman gapuk itu kan ada 2, ada gapuk barayi, ada gapuk pade. Itu takana kawan model itu cerita gapuk ada 2. Gapuk barayi, gapuk pade. Kadang-kadang kan ya Pak, bantu lain tiba di dapur nak basobok daging. Itu gapuk barayi. Tak kicu sewa kan itu. Tapi sebenarnya panitia itu kan sudah berusaha mencari dia, Pak. Panitia itu sudah berusaha untuk amanah mencari hewan kurban yang gemuk, Pak.
ternyata tidak bertemu sesuai dengan yang diharapkan, tidak pula kemudian harus keluar kalimat-kalimat yang bisa merusak gitu. Jawianya cari di panitia, kuru-kuru itu. Nah, itu tidak boleh juga. Ya, kalau tidak ada pengurus tipu diambu apa, ayo pujuk saya. Ya kan? Karena itu saya perasaan apa? Lah model itu mencari itu, ada cek tampil jadi dulu. Mulai dari bebas sampai ke mana, sampai ke kampung ambo ke pesisir. Atipu Jawi itulah komentar jamaah apa? Jawi ya guru ya. Dak karena perasaan. Karena perasaan apa? Itu yang perlu ibu jago tuh. Yang ibu-ibu sudah apa-apa ya. Perlu dijaga ya. Nah, jadi wal budana itu ditafsirkan unta-unta yang gemuk. Ya, jadi kalau berbicara gemuk itu kan tidak ada takaran berat dia, Pak. Kan tidak ada kan. Yang gemuk itu yang dagingnya sekian-sekian itu kan tidak ada sampai ke berat daging yang disebut. Tapi dia gemuk. Yang menunjukkan bahwa ketika hewan kurban itu gemuk berarti dia sehat. Ya kan? Makanya dalam mazhab Syafi'i lagi kalau kita baca dilarang berkurban dengan hewan hamil. Kenapa dilarang berkurban dengan hewan hamil? Karena kalau hewan sedang hamil, tidak tahu juga kalau ibu juga sedang hamil, tingkat stres itu tinggi, ya Bu. Kalau apa-apa, tidak mungkin aku tanya. Kenapa apa tidak pernah merasakan? Cuman deh istri hamil, yuk jadi stres juga deh wakil. Ya kalau nak stres malam-malam kanda banyak loh. Panjang lo mencari. Jadi kalau hewan hamil tingkat stres tinggi. Kalau tingkat stres tinggi, kualitas daging turun. Jadi kalau menurut ahli-ahli peternakan, hewan itu ketika disembelih tidak boleh stres. Karena kalau dia stres itu pengaruhnya kepada daging, Pak. Kualitas saya tidak tahu juga. Boleh jadi mereka memang sudah meneliti itu gitu. Ada pengaruh terhadap kualitas daging. Boleh jadi mungkin rasa enaknya itu berkurang. Boleh jadi, wallahu a'lam. Ya. Makanya salah satu syariat memperlakukan binatang kurban dengan baik karena sangat berpengaruh terhadap kualitas daging gitu. Bukan hanya perlakuan kepada binatang itu sendiri kan. Makanya Umar bin Khattab pernah mencambuk seseorang yang menarik seekor kambing dengan kasar. Dicambuk oleh Umar, Pak. Bukan begitu engkau memperlakukan binatang itu. Awak tiok sawan tame negang. Ampet penjuru mata angin negang. Lama rasai Jawi kau lu jatuh kan. Kalau tiba di Umar, Pak, ai kan ayo. Kan dicambuk, Pak. Karena tidak boleh memperlakukan binatang kurban itu dengan kasar, lemah lembut. Bikin tenang binatang kurban. Tapi saya sampaikan, tidak pula kemudian yang kurban itu harus disisir pula rambutnya. Dia badak, itu pakai lo jamin. Ketika saya baca, Pak, saya coba mencari kenapa ketika kurban atau menyembelih kambing itu harus didandani, harus disisir, harus dikasih cermin. Alasannya itu katanya supaya binatang kurban sebelum disembelih itu nyaman, jadi dibikin nyaman. Yang bodak percaya loh, kambing malah ngarati pakai cermin, sike ngarati. Nah, itu kebiasaan yang tidak masuk dalam apa ya, dalam akal sehat lah gitu ya. Kecuali panitia kurban harus basike, yo. Panitia kurban memang harus rapi, ya kan, pakai bedak. Ya, aku kambing aja badan. Ada keberang ibu-ibu, kambingnya Pak. Nah, dah itu, ya. Nah, jadi membuat nyaman kalau di dalam hadis Nabi itu jelas. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Salah satu membuat nyaman binatang kurban itu adalah dengan menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Karena tajam itu membuat nyaman binatang, Pak. Ketika disembelih, cepat eksekusinya. Sama dengan kisos kan. Kisos itu kan tajam itu pisaunya, Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang menyaksikan ya. Saya punya guru dulu pernah menyaksikan. Ketika menyaksikan itu kata beliau, kile saya nampaknya met. Siap tuh kepalunya oleh tangga aja.
model itu capeknya tuh, capek kan, tajam. Kok sempat lo tasangkui juga Pak hantar. Tasangkui bisa tuh kan, apa kira-kira? Sakit tuh. Begitu juga dengan binatang. Jangan sampai tasangkui, itulah. Itu mengenai binatang. Ya, membuat binatang tidak merasa nyaman dia, maka tajam pisau itu dipastikan gitu. Dan yang sering kita bahas sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada seseorang mengasah pisau di hadapan binatang yang akan disembelihnya, apa yang disampaikan Nabi? Aturidu antamitaha mautat. Apakah engkau mau membunuhnya berkali-kali? Apakah kurang jelas bahasa Nabi itu? Berkali-kali. Bagaimana dosa seseorang yang mengasah pisau di hadapan binatang, kemudian dikatakan Nabi, engkau membunuhnya berkali-kali. Kita tidak berani mengatakan dosa besar, tapi ada kalimat di situ Pak, membunuh berkali-kali. Perbuatan zolim itu, membunuh berkali-kali. Hanya mengasah pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Apalagi kalau menyembelih binatang di hadapan binatang yang lain. Mengasah saja tercela, apalagi menyembelih binatang di hadapan binatang. Maka tentu panitia punya tanggung jawab yang besar dalam mengeksekusi hewan kurban, supaya tidak mengasah di hadapan binatang dan tidak memperlihatkan binatang yang disembelih di hadapan binatang lainnya yang belum disembelih. Tentu tugas panitia, supaya kita mampu menjalankan ibadah kurban dengan baik dan juga berpengaruh terhadap kualitas daging tadi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna gemuk itu kan dagingnya itu banyak, Pak. Kalau daging banyak, membaginya lebih mudah ya. Kalau panitia itu biasanya kalau dapat daging yang lain sesuai ekspektasi itu senangnya Pak. Ambo kan di bagian timbang menimbang Pak Tony. Kok masuk Bu. Tapi kalau kurang tuh laga babutas deh beralu kan bagi. Kadang kan yang dibandingkan jamaah tahun patang di tahun kini itu salah satunya kan daging tuh Pak. Tahun ke patang banyak ada ikut. Kini seko ya. Aduh, jadi perbandingan itu. Jadi bagi panitia kadang-kadang berpikir juga kalau daging gue kurang kan itu. Ya. Nah, jadi daging kalau gemuk, daging itu banyak yang bisa dibagikan. Ya. Makanya dalam pembahasan kajian tentang kurban saya juga membahas. Panitia itu kan punya tanggung jawab untuk membagi, Pak. Dia sudah diamanahkan, peserta kurban mengamanahkan kepada panitia kurban untuk menyelenggarakan hewan kurbannya. Jika mentang-mentang peserta kurban main elo-elo sekaki. Tapi lah diamanahkan ke panitia. Kenapa Bapak kemudian ngambil tanpa izin panitia? Itu hak siapa yang diambil? Ambo kan peserta kurban. Tapi coba lihat, ya, analisa saya begini Bapak Ibu, ya, pertimbangan saya. Nanti panitia kan membagi itu Pak. Umpamanya bagi peserta dapat 2 kilo ditambah warga 1,5, 3,5 kilo. Berarti panitia sudah menetapkan bahwa peserta dan sekaligus warga cuma dapat 3,5 kilo. Tadi lah nyelo kaki je Pak. Atau hak sia dan nyelo itu hak sia. Nah, orang 3,5 sudah Pak. Peserta 3,5. Atibu di beliau 3,5 plus kaki jawi je. Itu hak siapa yang diambil? Nah, makanya jangan main elo-elo. Kok main elo? Iya sembarang elo. Tapi kalau mau juga minta izin lah kepada panitia. Ya minta izin kalau memang ada yang diperlukan. Cuman kan itu juga yang saya kritisi. Adonan suku mana meminta lidah Jawi wah. Yang kecilnya cucunya sampai gini belum bisa mengejek. Lidah Jawi minta. Jawi sampai gini tidak bisa mengejek. Ibu lidah Jawi Ibu ambil. Nah itu keyakinan dari mana? Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa kalau anak atau cucu belum bisa ngomong lalu makan daging lidah Jawi dari ilmu tuh? Iyalah. Sampai yang mau bersobok ketua kurban Bapak Ibu di sebuah masjid. Coba Ustaz bayangan. Jawi nan dia di dabi 7 nan minta lidah 10 ambo kabur saja. Ndak kapan yang mau di Ustaz deh.
Jauhi tujuan. Yang minta lidahku 10 aja. Ada kapan? Maka ibu bapak sebagai peserta jangan banyak kanda. Terima sampai kau pembagian panitia, aku banyak lo kanda. Terima. Karena kurban itu menyerahkan. Apa yang diberi udah terima saja, kecuali kurban sendiri, Pak. Kalau awak mau kurban seorang, aneh teraga bisa ada waktu. Tapi ini kan sudah diamanahkan kepada panitia. Panitia yang menyelenggarakan, ya sudah terima saja apa yang sudah dibagi oleh panitia gitu. Harusnya kan begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sekali lagi peserta kurban kan boleh memakan daging kurbannya. Dan yang paling disukai Nabi menurut Imam An-Nawawi itu adalah paha. Itu menurut Imam An-Nawawi. Jadi paha binatang kurban itu yang paling disukai Nabi. Tapi ada juga penjelasan yang lain bahwa yang disukai Nabi itu apa? Hati. Nanti hati kan lanjut cancang di panitia kurban. Nah, segerakan makan itu. Saya tertarik juga dengan hadis Nabi bahwa Nabi itu kalau Idul Adha beliau itu tidak makan sampai nanti kembali dari sholat. Beda di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri beliau makan dulu baru berangkat sholat Id. Kalau di Idul Adha kan tidak, beliau makannya itu setelah sholat Idul Adha. Ya kalau dikatakan puasa tidak bisa dikatakan puasa, karena kalau secara syariat puasa itu kan menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau ini kan enggak. Tapi karena memang ada hadis yang menjelaskan Nabi menahan, lalu kita menahan, semoga kita dapat kebaikan dengan meniru Nabi itu. Tetapi kalau Bapak Ibu baca hadis tersebut, setelah Nabi pulang Idul Adha, yang pertama dimakan Nabi itu apa? Daging binatang kurban, indak lotek, indak lontong. Awak pulang Idul Adha, lotek lebih dia. Lontong, bacalah di situ Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Nabi sehabis sholat Idul Adha disembelih binatang kurban, makan pertama beliau dari binatang kurban. Cuman kok tiba di awak menunggu itu asal betul nih. Marah saya baru ini kan, udah kok makan tak kau kan. Sampai lontong. Dan mudah-mudahan niatnya kan Bapak Ibu kan mengikuti sunnah Nabi bahwa kita tidak makan kecuali setelah kembali dari sholat Idul Adha. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Terakhir sebelum kita diskusi dan tanya jawab, yang saya share juga di sosial media saya, mungkin Bapak Ibu sudah dengar, yaitu pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau menjelaskan begini, kalau seseorang menyuruh orang lain membeli sesuatu, lalu yang disuruh itu mendapatkan imbalan, maka imbalan itu bukan hak pembantu tetapi hak yang menyuruh. Jadi artinya begini, kalau peserta kurban mengamanahkan kepada panitia mencari sapi kurban, lalu yang menjual sapi memberi bonus, anggaplah satu sapi itu 200.000. Kalau ada 8 sapi berarti kan 1.600.000. 1.600.000 bukan hak panitia kurban, tapi hak peserta kurban. Karena panitia itu wakil dari peserta, dan itu hak yang mewakilkan. Maka tidak boleh main pangking di tengah aneh-aneh yang saya. Kalau ditanya oleh dapat tidak sabaran, tidak sabar aku bara, itu kan sudah jelas. Makanya memang ada yang membuat akadnya di awal, Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti kita dapat pemberian dari penjual sapi, apakah Bapak Ibu setuju kita gunakan untuk operasional, beli bensin, makan? Oh setuju, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau belum ada akad persetujuan dari peserta, berarti kan memang belum hak panitia untuk menggunakan bonus yang diberikan penjual sapi. Ya, kalau seluruh peserta setuju, bonus itu bagi-bagi dari panitia. Lapanek panitia menjadi jawi, baru boleh. Ya, tapi kalau belum, maka itu bukan hak panitia kurban, tapi hak peserta kurban. Saya buka diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan surat Al-Hajj ayat 36-37 tentang ibadah kurban. Ada sekitar 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada. Ya, silakan Pak Tony.
sesuai dengan ceramah Ustaz ini ada tidak diperbolehkan berkorban dengan sapi betina secara hamil. Sementara ada persepsi lain di daerah lain, Sumba juga boleh mengorbankan sapi wanita, tapi dengan catatan tidak boleh sapi betina. Ya. Tidak manggung dan tidak produktif dan tidak hamil. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah boleh sapi wanita itu sapi betina? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu, tidak ada satupun nas yang melarang berkurban dengan hewan betina, tidak ada. Boleh. Jangan nanti gara-gara ada hewan betina, raso-raso Pak, kurang pahalanya. Sehingga beko dak namanya doa aja nih ke kelompok kami itu nama betina aja. Kelompok yang lain saya tidak ada. Jadi mau sapi jantan atau betina sama. Pahalanya sama. Yang tidak boleh itu mengorbankan sapi betina yang hamil. Itu dalam pendapat mazhab Syafi'i. Karena kan berpengaruh terhadap kualitas daging. Kalau dia hamil, berarti daging itu secara kuantitas juga berkurang. Saya tidak tahu juga kalau orang-orang peternakan apakah dengan hamil itu, maka memang kuantitas daging itu juga berkurang gitu. Kalau kualitas kenapa berkurang? Karena stres tinggi. Makanya dilarang dia Pak Tony. Tapi kalau yang betina boleh, tidak ada larangan. Cuman karena kita tidak terbiasa berkurban dengan hewan betina, memang rasanya kalau tipunan betino itu menolak saya kawan. Saya pernah ditelepon oleh salah satu jamaah masih di sekitar komplek kita, yang waktu itu datang sapi betina, nggak ada masalah. Ya, bahkan saya juga bahas, kita sebenarnya membagi grup itu kan untuk mengetahui jumlah sapi saja cuman. Bahkan ada satu masjid itu nomor 1 sampai 49 tidak ada dibikin kotak-kotak 1 sampai 49. Bekonya absennya saya dulu tipu nomor 1 2 nomor 5 balik 25 sampai 10 pokoknya waktu jual lah tuh jauh ya tidak ada masalah kan, karena sama semua bayarnya sama, sapinya sama, terus apa yang jadi masalah? Bahkan kalaupun kelompok satu yang hadir baru berlima, kemana boleh? Oh ini masih di pasar aja. Tarik kelompok lain dulu. Ambil di kelompok 2 kalau masih ada. Ada enggak kelompok 2 yang hadir? Ada, ikut kemari. Apakah ada yang terlanggar? Tidak ada. Bahkan kita membantu saudara kita untuk bisa menyaksikan hewan kurban yang disembelih. Kan sebagian ada tuh, madu oleh apa dia? Karena berdua tuh lambe-lambe yolah aja. Jadi orang jalannya sapi pertama gitu. Alhamdulillah aja. Apa dia kan aja? Kini yang bertanya ke panitia, yang sapi pertama yang mana? Enggak tahu kan dia. Pokoknya ikan kecil dulu kan. Enggak ada kan. Kecuali Bapak Ibu, ini sapi 1, Bapak bikin 1 untuk kelompok 1. Ini sapi 2 untuk kelompok 2. Atau mungkin boleh jadi ada yang dilanggar. Tapi ini kan enggak pernah kita mengatakan nih kelompok sapi 1, sapi 2, enggak ada. Pokoknya yang mana dulu? Itu salah. Jauh itu untuk kelompok 1. Kiranya mada aja bio. Itu saya dulu aja. Berarti kan ada masalah. Kecuali beda harga. Karena ada di satu masjid, satu harga 2.700.000, satu harga lagi 3.100.000. Kalau itu memang tidak bisa campur-campur. Biar kawan loh. Ya, awak itu 27, asal lo di kelompok 31. Biar lah kawan. Tapi kalau kita sama sebenarnya Pak. Mau nomor terakhir mana didahuluan dulu itu juga dulu. Tidak ada masalah. Dalam rangka apa? Agar saudara kita bisa menyaksikan hewan kurban yang disembelih. Tapi lah tibu di sapi 8, tidak juga tibunya oleh berarti ya tidak akan menyaksikan. Tidak mungkin kan ditunggu oleh. Jadi Ustaz gini Ustaz, pertanyaan saya itu gini Ustaz. Kami dari panitia, jadi ada kendala yang perlu kita antisipasi, risiko bagaimana kita membersihkan diri. Jadi contoh sekarang ini umpamanya sapi kita ada kelompok 9 ada 3. Iya. Ada 3. Mana tahu pas di akhir pendaftaran itu ada 5 orang. Jadi tidak sampai dengan 7 orang satu kelompok terakhir. Nah, antisipasi itu yang saya tanya itu, apakah dari penjual
kalau seandainya 5 orang bisa dia bilang dilarikan ke sapi betina. Setelah dicari informasi apa bisa sapi betina itu disembelih jadi korban apa enggak, jadi masih kesana strateginya. Jadi daripada kita beli kambing menanggung dengan sapi yang jantan, biaya nggak cukup gitu ya. Jadi kita larikan ke sapi betina gitu. Tidak apa-apa Pak. Yang penting cukup syarat usianya 2 tahun penuh menuju 3 tahun, sehat tidak cacat, walaupun dia betina boleh, walaupun mungkin jumlah dagingnya tidak sama dengan yang satu kelompok itu 7 orang, karena kan kalau 5 tentu berkurang ya biayanya. Pertanyaan, apakah sama pahalanya sapi yang 7 dengan yang 5 orang? Sama, 7 maksimal, 5 boleh, maka 5 surah udah ya. Karena sekali lagi yang akan sampai kepada Allah bukan daging dan darah, tapi ketakwaan. Takwa itu taat Pak. Jadi walaupun nanti di kelompok 9 hanya ada 5 orang, dengan 5 itu ada sapi betina, sudah lo batino, ketik lo adanya. Tidak ada masalah Bu. Karena yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging. Yang sampai takwa Bapak Ibu biarkan saja pengurus nanti yang menyelesaikan. Insya Allah ya tidak akan mengurangi keutamaan kita berkurban Pak Tani. Akan dibalikkan lagi kepada penjual sapi. Oh bisa kok. Yang penting syarat tadi terpenuhi. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah kurban. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.